Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal masuk anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim spring 2003 adalah My Home Hero. Ya jadi di episode kemarin ya bisa dibilang Tetsuo bener-bener mencari cara gitu kan agar bisa meyakinkan Kyoichi gitu kan untuk menemukan siapa dalam balik pembunuhan Nobuto gitu. Jadi makanya kan dia cari cara gitu kan, dia cari alasan gitu kan, dia cari alibi agar tuduhannya ini bisa dipercaya sama mereka gitu kan. Nah satunya adalah mengajak teman lamanya, gue lupa namanya. Jadi intinya teman lama ini ada teman masa kuliahnya, jadi dimana ini dia jago acting gitu kan, dia jago drama gitu kan. Yang dimana dia dijadikan sebuah bukti gitu kan agar Nobuto itu tetap hidup gitu kan, makanya kan dibikin sebuah reka adegan gitu kan. Dan di sini juga kebetulan memang si Tetsuo ini ketemu dengan si Yoshitatsu gitu, yang merupakan ayah dari Nobuo. Nah sekarang pertanyaan adalah bagaimana perasaannya si ayah gitu kan ketika tahu kalau misalkan anak ini dibunuh oleh Tetsuo gitu. Gue yakin pasti akan bakal bakal double double nih masalahnya gitu kan. Tetsuo ngerasa nanti bakal jadi musuhnya Yoshitatsu, ayahnya sendiri gitu kan, ayahnya si Nobuto, sedangkan dia juga diincar sama Kyoichi gitu kan. Makanya ini musuhnya dua ini sekarang ini si Tetsuo ini pasti bakal pusing banget gitu kan. Dan gue baru semoga tag team antara Tetsuo dengan Kasen ini benar-benar berjalan dengan baik. Dan ya udah, tidak perlu gue bilang lagi, langsung aja ke episode 6 dari My Home Hero. Let's go. Oke, tidak perlu gue bilang lagi, langsung aja ke episode 6 dari My Home Hero. Let's go. Ya, gue pikir My Home Hero tuh sebenarnya nggak premium men, atau mungkin eh tulisannya sih premium sih, tapi kayaknya kan nggak ada gambar berliannya gitu kan. Gue nggak tahu juga sih. Ya intinya kalau misalkan teman-teman ingin nonton di Aniwan ada kok, jadi nggak perlu ke B Station gitu kan untuk nonton secara cuma-cuma gitu. Let's go. Dia menggunakan nama temennya ya kan, Tabata gitu kan. Dan Yoshitatsu sadar gitu loh kalau lu pakai lu pakai nama lain gitu kan. Kok. Hmm. Hmm. Siap. Iya. Dan dan berasa ya gue makin berdosa men gitu, ya kan. Iya, tapi masalahnya itu doang sih, kenapa dia ngusik Reika doang. Gue itu doang sih yang nggak salah sebenarnya sih Tetsuo ngelakuin hal atau membela diri gitu kan, tapi kalau sampai ngebunuh itu udah parah sih emang. Lalu ya tak ke pasti. Iya. Mak- Makin nggak karuan.
Capacity, capstone, caterpillar, kejauhan, kejauhan, iya. Camel, camel. Ada. Oh, berhasil. Berhasil. Kapten. Kapten kah? Kapten kah ini maksud? Tapi kan nama hewan peliharaan, men. Berarti nggak terpilar kali ya? Ya kan hewan peliharaan kan, masih kapten, ya kan pasti caterpillar. Nama hewan ya? Nama hewan apa hewan apa? Nama hewan peliharaan ya? Yang ter gua nggak maksud sih, maksudnya hewannya apa nama hewannya itu. Kalau ternyata emang nama hewannya mungkin ya kapten, make sense. Tapi kalau ternyata hewannya adalah yang dimaksud adalah caterpillar ya berarti itu jawabannya. Kita opening dulu. Nani no chitai shiro mo Hondo no tentu no korose nara Kao kate ta tomi no hiski いつか君の愛だからね Oke. Cara kasihan melayani tamu. Wow. Hmm. Pasti soal Tetsuo. Atau entahlah. Oh. Oke. Oke. Harus bukti. Iya. Oh, ngeri. Tapi iya, 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 iya. Ya gue yakin
Mas Kacung dong. Oke. Trik anonim. Enggaknya. Hmm. No. Iya. 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 Nice. Sengaja dibuat, sebenarnya sengaja dibuat samar-samar gitu kan agar eh, tidak terlacak dengan baik gitu. Nice. Nice. Emang the best. The best emang. Bisa mengganti kalau misalnya rencana kedua dan targetnya adalah Kyoichi. Iya. Gila sih. Gila sih. Gila sih. Semua kontaknya pakai nama palsu. Itu info sih. Itu info yang hmm, 'Ya mungkin mungkin rahasianya terlalu diumbar sih, tapi itu informasi sebenarnya buat Tetsuo gitu kan agar hmm, videonya palsu men. Oh damn. Oh. 70%. No. Damn. Hmm. Apa maksudmu? Berarti gitu. Atau hmm. 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 Hmm.
Iya makanya gue juga penasaran sih. Oh, mulai curiga. Tapi menyembunyikan sesuatu. Hmm. Oke. Ya kita tanya sih, apakah mayatnya sudah terurai? Jadi tidak akan ada bukti kalau misalkan lu menyimpan di situ gitu kan. Oke, kita gue penasaran sih. Gue penasaran sih. Dan gak ada isinya. Oh, safe, safe, safe kah? Safe. Oh, rambutnya. Ba- oh, rambutnya. Gue pikir. Ah. Oh no. Oh no. Lu mau ngebunuh Kyoichi? Lu mau ngebunuh Kyoichi? What the hell? Ini kalau lu ngebunuh Kyoichi, kelar sih. Kelar sih. Kelar sih. Kelar sih. Kelar sih. Lu tuh bunuh Kyoichi kelar sih. Iya, kelar sih. Aduh. Untung aja. Untung aja. Emang ya, emang sih pasti di rumah tuh pasti ada malaikat. Iya, heeh. Pasti di rumah tuh pasti ada namanya malaikat. Dan istri lo ada malaikat lo. Ntar gua enggak, ini susi, susi. Gue yakin racun itu. Yang dulu minum racun itu. Ya racun ini. Kayaknya racun sih. Kayaknya racun sih. Racun sih gua. Entahlah gua nggak. Takutnya feeling gua ada racun sih. Juga serangan. Hmm. Oh, langsung dibalasnya. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay.
Oke. Lu harus jadi paling tengah, men. Iya, racun. Iya, diracun. Iya, diracunin. Iya, diracunin. Diracunin sih. Hmm. Iya, diracunin sengaja. Iya. Nice. Nice. Hmm. Hmm. Nah, iya, the best. Pas. Betul, betul. Iya. Iya, kena juga lu berarti. Ya udah aja. Dan Tetsuo juga ikut kena ya. Mm-mm. Kasian banget sumpah. Tapi kasihan sih. Oke, berhasil. Daryl berak di luar. Mantap. Jorok banget sumpah. Hah? Oh, buruk sekali. Hmm, langsung, langsung, langsung ketemu. Oh, langsung. Oh, ini bahaya ini, bahaya ini. Ah kan, bak. This is counter attack yang dilakukan oleh Kyoichi. What? Gua setuju sih. Emang iya salah salah Tetsuo juga sih. Kadang nggak bisa kerjasama sama anaknya gitu. Tapi ya anaknya juga sebenarnya korban dari eh, ya korban juga sebenarnya kan karena pacarnya dibunuh gitu. Udah kelar ini udah. Tinggal pertanyaannya sekarang apakah Reika akan jawab aku udah nggak peduli atau ah masa iya gitu. Jadi benar-benar sedih gitu loh. Gue nggak tahu. Gue pengen tahu sih respon mereka gimana gitu kan. Ya intinya best istri lu the best Tetsuo gitu kan. Kasen lu the best banget.
Jadi si Kyoichi sama sama Tetsuo sekaligus gitu kan diracun gitu kan, agar untuk bisa melihat laptop milik dari Kyoichi gitu kan. Dan paling terpenting emang Tetsuo mengincar surel atau isi surel yang ada di emailnya gitu kan, untuk mengetahui ibu dan ibu. Oh, flashback kah? Flashback kah? Ya gue nggak tahu sih. Jadi dia episode ini bener-bener ya, gue pikir memang ya itu sih, jadi kayak Tetsuo berhasil gitu kan untuk mengelabui para organisasi gitu kan, kalau misalkan ternyata video yang dibuat ini adalah nyata, tapi ternyata para ahli bilang atau ya orang-orang organisasi bilang kalau video itu palsu karena gaya jalannya itu tidak sama seperti Nobuto. Nah makanya akhirnya kena counter attack lagi, dan itu membuat si siapa si Tetsuo gagal gitu kan untuk meyakini mereka. Lalu yang kedua, ketika Kyoichi dan Tetsuo ke rumah, ya tentu ada lebih tepatnya ke rumahnya Tetsuo gitu kan, dia ngaku gitu kan kalau sama ini yang menaruh alat penyadap itu dia gitu, si Kyoichi gitu kan. Nah makanya di situ dia pengen tahu kira-kira di pot itu isinya apa gitu kan. Emang itu adalah mayat yang memang sudah mayat yang memang atau bongkahan mayat yang memang ditaruh di pot gitu kan. Tapi untungnya hampir 99% itu terurai, ya kan, terurai gitu kan, dengan caranya si Tetsuo yang menurut gue cukup brilian gitu kan. Tapi itu masih ada sisa-sisa yang memang nggak bisa terurai sih, kayak rambut gitu kan, atau kayak bulu dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya si siapa namanya si Kyoji belum nyadar. Untungnya ada intro dari istrinya gitu kan, untuk memberikan sebuah jamuan yang bagus gitu kan untuk Kyoichi gitu kan. Dan ternyata Kyoichi keracunan karena dikasih obat pencahar. Begitu juga dengan Tetsuo, agar tidak dicurigai kalau misalnya kalau misalkan dia tuh diracuni, bener-bener niat untuk meracuni gitu kan. Padahal memang Tetsuo sendiri juga kena gitu kan. Jadi anggap alibinya karena susunya kadaluarsa gitu kan. Jadi makanya akhirnya Tetsuo juga ikut kena. Dan ketika pulang ke rumah, Reika datang ke rumah, dan itu di situ ada si Kyoichi bertanya kepada Reika, bagaimana perasaan lu ketika pacar lu tuh sudah hilang berapa lama gitu kan, sudah hilang beberapa minggu yang lalu gitu kan. Nah pertanyaannya, apa jawaban Reika? Apakah Reika akan menjawab, oh iya nih aku benar-benar khawatir banget gitu kan, dan aku penasaran kira-kira dia kemana ya. Terus akhirnya si Kyoichi ngomong kan kalau sama ini pacarnya dibunuh gitu, dan Reika pasti shock, pasti nangis gitu kan. Itu pasti gue yakin istrinya sama Tetsuo pasti mau nggak mau pasti bakal melancarkan serangan gitu kan untuk ke Kyoichi gitu, entah dibunuh, entah yang paling yang pikiran gue udah jahat sih dibunuh sih. Gue yakin pasti Kyoichi akan dibunuh di tempat itu. Lalu yang kedua, apakah Reika akan menjawab, ya gue udah nggak begitu peduli sih dengan pacar gue sebelumnya gitu, karena kan gue dapet treatment yang menyakitkan gitu kan, dan membuat gue jadi nggak nyaman dengan pacar gue yang sebelumnya gitu. Nah itu sih, makanya gue pengen tahu sih jawaban mereka apa. Penasaran gue, karena ini bener-bener apa ya, walaupun ya gue harus akui emang anime sepi men, anime ini sepi gitu. Jadi memang entahlah, gue nggak tahu apa yang menjadi buat anime ini sepi, apa karena detektif, apa karena adaptasinya jelek, atau gimana gue nggak tahu. Tapi gue lihat respon di manga itu bilang kalau ini anime bagus gitu, maksudnya ini cerita ini bagus gitu. My Home Hero itu bagus sebenarnya, tapi kebanyakan orang pembaca manga, maksudnya baca manga My Home Hero, bilang kalau adaptasinya jelek gitu. Jadi kayak nggak kerasa gitu, atau sesuatu ada yang hilang sebenarnya sih, seperti itu. Dan makanya kalau gue buat pribadi yang bukan membaca manga dan gue melihat anime ini, ya masih fine aja gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada yang bilang, bang sebenarnya tuh ada loh momen dimana Kyoichi itu sebenarnya tuh digergaji atau apa gitu, dipotong gitu kan, jadi bener-bener kelihatan banget gorengnya gitu. Nah tapi di animenya dibuat mild atau dibuat bener-bener soft banget agar tidak terlalu gore banget gitu kan. Nah makanya kan akhirnya ketika gue ngelihat animenya, ya gue masih fine aja gitu kan. Jadi masih aman lah ketika si Kyoichi dicabut pelurunya gitu kan sama bokapnya gitu kan, dan dijahit dengan begitu baik gitu kan. Jadi menurut gue masih fine aja sih, walaupun memang dia katanya di manganya beda dan lebih sadis menurut gue. Jadi ya udah,
menurut gue masih lain aja. Jadi mungkin 2 poin itu tuh sih kenapa nih anime ini gue liat sepi banget, karena memang orang-orang gak begitu tertarik dengan ceritanya atau adaptasinya yang kurang seperti itu. Karena kan ini kan Tezuka Production tuh memang lebih sering membuat anime-anime wholesome kayak Tetsuno Tsunise, Kanojo Kanojo ya kan, terus juga ada apa ya musim kemarin ya Tsunise sih, terus musim kemarin ada lagi cuma gue lupa itu. Pokoknya Tezuka tuh kebanyakan romcom semua gitu kan, dan ya udah, jadi yang gue tahu seperti itu. Jadi makanya mungkin bayang kalau bisa adaptasinya kecewa seperti itu jadi gue ya masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apalagi atau konten anime apa lagi yang gue bahas, jangan lupa suka kalau sudah di tag saja notifikasinya agar lu dari gue, dan sampai bertemu lagi di selanjutnya.